Halo, ketemu lagi dengan saya Andi Setiabudi dan kita kembali akan membahas tentang sepak bola. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah berita atau isu atau rumor yang mengatakan bahwa Kapten Timnas Indonesia yaitu Jay Izzes sedang kabarnya ini sedang diincar oleh salah satu klub raksasa Eropa yaitu PSG atau Paris Saint-Germain. Jadi isu ini mencuat beberapa waktu terakhir ya bahwa PSG saat ini sedang memantau perkembangan dari Jesus dan uh, menurut kabar yang ada bahwa mereka membutuhkan Jesus untuk memperkuat lini belakang pertahanan mereka. Nah, tentu saja rumor ini langsung menarik perhatian dari publik sepak bola Indonesia ya, sebab jika ini benar terjadi atau jika Jay Izzes akhirnya bakal memperkuat PSG, maka tentu saja ini akan berpotensi untuk uh, menaikkan level permainan Jay Izzes sendiri. Dan tentu saja kebanggaan bagi Indonesia bahwa ada pemain Indonesia yang bermain di klub besar Liga Prancis. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah benar PSG serius untuk mendatangkan Jesus? Apakah sudah ada negosiasi? Terus apakah klub J saat ini yaitu Sassuolo siap menjual sang kapten? Atau ini baru sebatas eh, pemberitaan saja dan belum fix? Nah, dalam video kali ini kita akan coba membahasnya dan kita akan menjabarkan secara detail ya tentang perkembangan dari rumor tersebut dan seberapa besar peluang dari kapten timnas Indonesia Jesus untuk bermain di klub raksasa Eropa karena sekarang saja dia sudah bermain di level Liga Italia ya. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Jadi memang Jesus ini kan sudah termasuk pemain naturalisasi yang cukup bersinar ya. Jadi di antara sejumlah pemain naturalisasi Indonesia ya, dalam beberapa tahun terakhir bisa dibilang JICS ini termasuk yang pemainannya cukup konsisten. Bahkan dikala banyak pemain naturalisasi yang akhirnya pindah ke Liga 1 atau Liga Indonesia saat ini, JICS masih bisa bertahan di Eropa ya, bersama dengan Martin Pes maupun Emil. Nah, sebentar sebagian lainnya sudah memutuskan untuk kembali dan berkarya di Indonesia. Nah, jadi J sendiri setelah tampil bersama Venezia kemudian melanjutkan karirnya bersama Sassuolo ya. Terus transfernya dia ke Sassuolo menjadi langkah penting karena J tetap bertahan di kompetisi Italia dan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kualitasnya di level Serie A. Sassuolo sendiri mengikat Jesus dengan kontrak jangka panjang hingga tahun 2029. Jadi sebenarnya kontraknya sendiri itu masih ada sisa 3 tahun ya untuk kami juga. Nah, artinya secara posisi kontraktual Sassuolo sebenarnya berada dalam posisi yang cukup kuat. Nah, jika ada klub lain yang ingin mendapatkan Jesus, maka mereka harus melakukan pendekatan terhadap Sassuolo sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku. Dan umumnya seperti saya tadi sudah katakan bahwa klub besar PSG tertarik untuk mendatangkan Jesus. Nah, dalam beberapa pemberitaan media terbaru disebutkan bahwa Jesus masuk dalam ada pencarian pemain untuk PSG. Nah, berita ini mulai ramai setelah sejumlah media Indonesia memberitakan bahwa PSG memantau bek tengah timnas Indonesia tersebut sebagai salah satu opsi untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Salah satu laporan bahkan menyebutkan bahwa PSG menilai Jay Izzes sebagai pemain yang menarik setelah performanya bersama Sassuolo. Nah, kalau kita mendengar nama PSG tentu saja ini bukan klub sembarangan ya.
bisa dibilang ini klub te salah satu klub besar di Eropa, dan di Prancis sendiri ini klub yang sangat elit. Jadi di Prancis tuh biasanya kita sering mendengar, kalau nggak PSG, ada Marseille, ada Bordeaux, ada Lyon, tapi PSG itu pasti yang ibaratnya yang inilah yang paling populer lah kalau PSG tersebut. Jadi wajar saja jika adanya berita PSG tertarik dengan JIZ, maka langsung banyak pihak yang antusias menantikan apakah benar JIZ bakal pindah nanti ke PSG. Nah, tapi bisa dibilang bahwa informasi ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSG maupun Sassuolo bahwa mereka telah melakukan negosiasi terkait transfer JIZ. Meskipun kita semua berharap ya, mudah-mudahan JIZ bisa uh, meningkatkan permainannya jika bermain di klub yang lebih besar dibanding Sassuolo. Saat ini sudah bagus, tapi jika JIZ bermain di klub lain yang lebih level permainan lebih tinggi dan klub besar, tentu saja secara otomatis akan meningkatkan uh, permainannya, dan diharapkan dengan permainan yang meningkat bisa membawa efek positif ketika membela timnas Indonesia. Nah, jadi istilah yang lebih tepat sebenarnya dalam untuk situasi saat ini adalah JIZ disebut masuk dalam MADA atau sedang dipantau PSG. Jadi bukan berarti JIZ sudah ditawar, dan bukan berarti JIZ sudah pasti pindah, karena tentunya belum bisa disebut sebagai transfer resmi jika belum ada kesepakatan dari kedua belah klub ya. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh pemberitaan yang menyebut bahwa hingga awal Agustus belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub mengenai ketertarikan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa J bisa menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, J itu memiliki pengalaman bermain di kompetisi sepak bola Italia, dan kompetisi Serie A itu dikenal sebagai salah satu liga yang sangat menuntut kemampuan bertahan ya. Back yang mampu beradaptasi dengan sepak bola Italia tentu memiliki nilai tersendiri. Yang kedua, usia J masih berada dalam fase yang masih ideal dan sangat menarik bagi klub-klub besar. J sendiri saat ini masih berusia 26 tahun, jadi ibaratnya masih usia-usia prima atau usia-usia golden age sebagai seorang pesepak bola profesional. Dan dengan usia tersebut, dia bukan lagi pemain muda yang masih mencari pengalaman, tapi juga belum berada pada usia mendekati akhir atau mau pensiun. Secara teori berarti klub-klub besar masih bisa mendapatkan beberapa tahun terbaik dari penampilan seorang JIZ. Nah, ini tentu saja nilai plus yang menjadi bahan pertimbangan ya bagi klub-klub besar Eropa lainnya. Nah, yang ketiga adalah JIZ ini memiliki pengalaman sebagai kapten baik di tim nasional Indonesia maupun di klub ya. Jadi bukan hanya kemampuan bertahan yang yang menjadi perhatian, tapi juga faktor kepemimpinan dan pengalaman. Dan jika memang nanti JIZ bisa bermain di PSG dan menjadi kapten, wah itu sangat luar biasa. Meskipun mungkin kita tidak jangan terlalu bermimpi lah JIZ jadi kapten di PSG, tapi bisa bermain reguler di PSG itu sudah sangat luar biasa. Tapi tentunya tidak ada yang tidak mungkin jika memang dia bisa menjadi kapten di PSG, wah itu udah top. Nah, menariknya nih, di tengah rumor transfer tersebut, kabar terbaru mengenai J justru datang dari Sassuolo, klubnya saat ini. Jadi J sebelumnya itu melewatkan sebagian besar rangkaian pramusimnya karena masalah cedera. Namun kabar baik muncul karena JIZ ternyata telah kembali berlatih bersama Sassuolo setelah menjalani masa pemulihan yang lumayan inilah memakan waktu ya.
Dan ini tentunya menjadi perkembangan penting. Artinya untuk saat ini dia masih berada dalam rencana Sassuolo. Dia kembali bergabung dengan tim dan mempersiapkan diri menghadapi musim baru yang sebentar lagi akan dimulai ya. Jadi kalau kita melihat situasinya secara objektif, belum ada tanda-tanda bahwa Jay sedang dipersiapkan untuk meninggalkan Sassuolo dalam waktu dekat. Tapi semua bisa terjadi dalam sepak bola. Uh, jadi bursa transfer memang bisa berubah sangat cepat. Jadi 1 tahun besar di menit-menit akhir juga bisa mengubah uh, situasi yang ada saat ini ya. Nah, selanjutnya sebenarnya umum mengenai masa depan JIS di Sassuolo itu bukan hal yang baru ya, karena sudah sejak lama dia banyak diberitakan menjadi incaran klub-klub besar. Bahkan sebelum PSG, AC Milan dan Inter Milan dikabarkan juga sempat tertarik dengan Jesus dan memantau perkembangan pemainannya. Bahkan uh, pada bulan Maret 2026, kalau teman-teman ingat tuh sempat ada berita bahwa Sassuolo itu berpotensi menjual Jesus pada bursa transfer musim panas ini. Tapi belum ada tanda-tandanya yang saat ini ya. Tapi kan sebagian besar laporan tersebut merupakan spekulasi bursa dan bukan pengumuman resmi. Jadi masih teman-teman yang masih berharap Jesus bertahan itu sebenarnya masih bisa lega, gitu kan. Dan ini penting untuk dipahami bahwa sebab ketika nama Jesus dikaitkan dengan banyak klub, bukan berarti semua klub tersebut benar-benar mengajukan tawaran resmi. Dalam dunia transfer pemain profesional, ada perbedaan besar antara dipantau, diminati, masuk daftar target, ditawar, dinegosiasikan, dan resmi pindah. Nah, cuma kadang media itu menggunakan kata-kata yang hampir sama aja, seolah-olah wah ini klub ini tertarik dengan pemain ini, klub ini bakal masuk target ini, jadi udah dianggap udah bakal pindah, tapi padahal belum tentu pindah juga gitu. Jadi seberapa realistis ya peluang Jesus untuk bergabung dengan PSG. Nah, akan kita bahas nih. Kalau berdasarkan nomor yang beda, itu memang peluang tersebut belum bisa disebut sebagai sesuatu yang konkret. PSG tentu saja memiliki banyak pilihan pemain berkualitas di lini belakang ya. Jadi untuk benar-benar bisa pindah ke PSG, Jesus tentunya harus mendapatkan kepercayaan dari manajemen dan tim pelatih PSG. Jangan sampai PSG yang saat ini di Sassuolo sudah menjadi bagian penting klub tersebut, tapi begitu pindah ke PSG malah nanti menjadi pemain cadangan dan akhirnya karirnya juga mandek. Nah, kalau karirnya udah mandek di Eropa kasihan nanti. Nanti bisa-bisa dia nanti akhirnya balik ke Indonesia. Tentunya kita tidak berharap seperti itu ya, karena salah satu tujuan dari naturalisasi adalah pemain naturalisasi tersebut bisa menyebarkan ilmu dan pengalamannya kepada pemain lokal yang masuk di tim nasional, sehingga kualitas pemain tim nasional otomatis akan berubah dan terangkat. Itu harapannya kan awalnya. Nah, jadi eh, jika PSG atau Paris Saint-Germain benar-benar serius untuk eh, mendapatkan Jesus, maka mereka harus melakukan pendekatan resmi kepada klub Jesus saat ini, yaitu Sassuolo. Dan tentu saja faktor harga transfer juga akan menjadi bagian penting ya. Jadi kalau biasanya pemain yang tadinya nggak adanya dijual tapi ada dapat tawaran dari klub lain, nilainya lebih besar dan menguntungkan bagi sebuah klub, tentu saja uh, segala hal bisa terjadi. Apalagi PSG kan adalah salah satu klub besar dan cukup kaya, dan salah satu klub kaya di dunia ya. Sementara Sassuolo adalah klub kecil. Jadi kalau mereka benar-benar tertarik dengan Jesus, bisa jadi mereka akan mengeluarkan jumlah yang tidak sedikit, dan tentu saja jumlah tersebut tentu akan, bagi klub seperti Sassuolo tentu merupakan penawaran yang sulit untuk ditolak ya. Biasanya seperti itu. Nah, semakin penting posisi uh,
JIZ di Sassuolo, maka semakin besar pula kemungkinan Sassuolo meminta nilai transfer yang lebih tinggi. Nah, terlebih J sendiri kan masih memiliki kontrak jangka panjang hingga tahun 2029. Jadi untuk saat ini kita bisa menyimpulkan dan mengatakan bahwa peluangnya menarik tapi belum konkret. Nah, bagi sepak bola Indonesia, terutama bagi penggemar timnas di Indonesia, tentu saja berita ini memiliki arti tersendiri. Jadi jika seorang kapten timnas Indonesia benar-benar mendapatkan kesempatan bermain di klub sebesar PSG, dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya untuk JIS, tapi juga untuk kita pemain Indonesia di mata sepak bola Eropa. Selama beberapa tahun terakhir ini, pemain Indonesia mulai mendapatkan perhatian lebih besar karena tampil di sejumlah kompetisi Eropa. Kebetulan Jaiza sendiri salah satu pemain yang paling menonjol dan kita bersyukur masih ada Martin Paes, masih ada lagi ya, Emil juga masih ada di Eropa. Lalu ada lagi Nathan Choon ya. Nathan Choon masih di Eropa juga ya. Walaupun uh, masih apa ya, Kevin Dix di Eropa, tapi walaupun se tidak mendapat sorotan seperti Martin Paes dan si Jesus ya. Nah, jika rumor atau berita tentang PSG ini terus berkembang menjadi pendekatan resmi, tentu akan menjadi salah satu saga transfer terbesar yang pernah melibatkan pemain timnas Indonesia sepanjang sejarah. Namun sekali lagi kita tentu harus bersabar dan menunggu bukti yang konkret dan nyata, tidak sekedar umur pemberitaan di media saja. Jangan sampai berita atau rumor ini berkembang menjadi seolah-olah transfer sudah selesai, padahal sebenarnya tidak pernah ada pembicaraan ke arah situ. Karena saat ini memang belum ada pengumuman resmi Jis bakal ke PSG. Nah, jadi apa nih perkembangan berikutnya yang harus kita tunggu? Ini nih penting nih. Jadi ada beberapa indikator. Yang pertama, apakah PSG akan melakukan pendekatan resmi kepada Sassuolo? Yang kedua, apakah akan muncul laporan dari jurnalis transfer terpercaya di Italia atau Prancis? Yang ketiga, bagaimana Sassuolo bersikap terhadap J? Apakah mereka memutuskan untuk mempertahankan Jesus atau justru terbuka apabila ada tawaran yang menarik dan nilainya cukup besar? Nah, keempat tentu saja kondisi Jesus sendiri ya. Setelah kembali berlatih, Jesus perlu membuktikan bahwa dirinya sudah benar-benar fit dan siap menghadapi musim baru ya, karena sudah ibanya tinggal tidak sampai sebulan, mungkin hanya beberapa hari ya. Beberapa hari lagi sudah dimulai kan kompetisi di Eropa ya. Nah, kalau performanya Jesus ini kembali konsisten, bukan tidak mungkin minat dari klub-klub besar akan semakin meningkat. Jika memang tidak pas musim panas ini, bisa jadi nanti di jeda transfer di transfer pertengahan musim, bisa jadi malah tiba-tiba Jesus pindah. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi saat ini. Nah, kesimpulannya dari apa yang kita bicarakan ya, yaitu adalah JIZ memang sedang menjadi sorotan dalam umur transfer terbaru pemain ya. Jadi nama PSG atau Paris Saint-Germain itu muncul sebagai salah satu klub yang disebut memantau Jesus ya. Namun saat ini memang belum ada konfirmasi resmi mengenai tawaran atau negosiasi antara PSG dengan Sassuolo. Nah, fakta terbaru yang lebih konkret justru menunjukkan bahwa J telah kembali berlatih dan tentu saja ini hal yang positif dan mudah-mudahan JZ sendiri nanti bisa tampil di FF Asian Cup ya, Asian Cup 2026 yang akan berlangsung bulan September kalau tidak salah. Gitu. Jadi kita semua menantikan ya, apakah JZ nanti akan tetap bergabung bersama Sassuolo atau apakah memang
PSG benar-benar mengajukan tawaran resmi kepada Sassuolo. Atau bisa jadi justru ada klub lain yang tidak terduga tiba-tiba sedang mendekati Jesus dan tiba-tiba nanti deal dan diumumkan, bisa jadi. Nah, jadi lebih baik kita semua menunggu perkembangan informasi selanjutnya ya. Nah, nah kalau dari segi teman-teman gimana? Apakah teman-teman uh, setuju jika Jesus pemain di di PSG, atau menurut kalian Jesus cukup di Sassuolo tapi tampil lebih baik dibanding musim lalu? Nah, silakan tulis pendapat teman-teman di kotak kolom ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola bersama saya di channel Andi Istiabudi. Ya, jadi sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya doakan teman-teman semua sehat, rezeki dilancarkan, dan dimudahkan segala urusannya. Salam sepak bola nasional Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.